Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang vektor, yaitu tentang perbandingan vektor. Ya, oke. Di sini ada gambar layang-layang nih. Nah, pertama kita akan belajar dulu tentang pembagian ruas garis. Nah, layang-layang ini kalau kita gambarkan jadi bentuk datar, jadi seperti ini kan ya. Kalian sudah tahu ya bahwa ini sama panjangnya dan ini juga sama panjangnya kan untuk layang-layang. Nah, dengan pembagian ruas garis ini nanti kalian akan bisa menentukan perbandingan dari sisi-sisi pada layang-layang ini. Misalkan di sini titik potongnya adalah titik O dan misalnya kalian bisa menentukan nih perbandingan dari DO banding OB berapa, AO banding OC berapa. Seperti itu ya, itu yang kita akan pelajari. Oke, kita mulai saja. Misalkan di sini ada sebuah ruas garis. Misalnya kita namakan ruas garisnya itu adalah ruas garis AB misalnya. Di sini ada ruas garis AB. Nah, misalkan ada sebuah titik yang membagi ruas garis AB ini. Misalnya adalah titik P. Misalnya Ibu buat titik P-nya adalah di sini. Nah, kita bisa dapatkan perbandingannya. Misalnya AAM di sini, AP di sini adalah M. Ya, PB di sini adalah N misalnya. Nah, vektor AP itu adalah N dan vektor PB adalah N. Berarti kita bisa dapatkan perbandingan vektor AP dibanding dengan vektor PB itu pastilah M banding N. Lalu kalau kita mau buat perbandingan vektor AP banding vektor AB berarti berapa? AP adalah M dan AB M ditambah N. Berarti perbandingannya adalah M tambah N. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ada sebuah ruas garis lagi, misalnya ruas garis AB nih, di sini saja, B. Nah, ada P nih, di luar ruas garis AB. Misalnya P-nya adalah di sini. Ya. Nah, ini A ke P, vektor A ke P tadi adalah M, dan P ke B, berarti P ke B ke sini kan, adalah N. Ya kan, berarti kalau kita buat perbandingan vektor AP banding vektor PB dalam kondisi yang kedua, itu perbandingannya sama nggak dengan yang pertama? Beda, betul. A ke P tetap M kan, P ke B itu tetap N. Ya kan, tapi lihat arahnya ke kiri, berarti dia negatif. Lalu bagaimana kalau kita mau buat kayak di atas tuh, vektor AP banding vektor AB. AP-nya adalah M kan, AB. A ke P segini M. Segini itu M. Berarti yang segini AB pasti adalah M dikurang M. Nah, gitu ya. Jadi perbandingan vektor AP banding vektor AB adalah M banding M dikurang M. Nah, seperti itu tentang pembagian ruas garis. Nah, bagaimana kalau kita punya layang-layang di sini, ini ukurannya 3 cm, ini 3 cm, ini 6 cm, dan ini 4 cm. Kita mau menentukan perbandingan DO banding OB. DO 3, OB 3. Berarti perbandingannya 3 banding 3. Bisa kita sederhanakan jadi 1 banding 1. Lalu di sini ada perbandingan DO banding DB. DO adalah 3, DB. D ke B, berarti ini tambah ini kan, yaitu 6. 3 banding 6. Kita sederhanakan jadi 1 banding 2. Nah, misalkan adalah AO banding OC. AO 6. OC 4. Berarti 6 banding 4. Kita sederhanakan jadi 3 banding 2. Lalu ini AC banding CO. A ke C, berarti ini. Ditambah ini kan, 10 ya kan? Dibanding C ke O. Bukan O ke C, tapi C ke O. Turun ke bawah, berarti tandanya negatif. Kita sederhanakan jadi 5 banding negatif. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menentukan perbandingan dari sisi-sisi pada layang-layang misalkan dengan memanfaatkan konsep pembagian ruas garis tadi. Oke. Lalu misalkan ada seperti ini. Ada suatu garis, ini bukan garis AE ya, ini ada kesalahan, ini harusnya garis AF. Ada suatu garis AF, katanya dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, kita buat ruas garisnya, ini AF. Nah, dibagi 5 bagian yang sama, 1, 2, 3,
4, 5 kan? Oleh titik B, C, D, E. Nah, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang sama artinya ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, kalau kita mau buat perbandingannya bisa nggak tanpa diketahui berapa panjangnya? Bisa, karena itu udah ada keterangannya sama. Misalkan vektor AB kita mau bandingkan dengan vektor BC. Perbandingannya pastilah 1:1, karena kan ini sama. Misalkan vektor AB kita bandingkan dengan vektor BE misalnya. Berarti berapa? AB ini 1. BE itu berapa? 1, 2, 3. Berarti 1:3. BE itu panjangnya 3 kalinya dari AB kan. Terus misalnya BC, vektor BC banding dengan vektor DF misalnya. Vektor BC berapa? 1 banding ini. Apakah harus 1 awalnya? Enggak juga, tergantung soalnya. Misalnya kita mau bandingkan BD banding dengan AF misalnya. BD itu berapa? 1, 2. Berarti 2 banding AF berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti perbandingannya 2:3. Nah, seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari soal-soal terkait dengan pembagian ruas garis. Oke, konsep di pembagian ruas garis ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan pembagian dalam bentuk vektor. Seperti ini contohnya. Misalkan kita punya ruas garis, kita namakan ruas garis AB di sini. Dan di antara ruas garis AB ini ada titik P yang membagi ruas garis AB. Nah, misalkan AP ini adalah M panjangnya ya, dan PB adalah N. Jadi perbandingan AP banding PB itu M banding N misalnya. Nah, kalau misalkan di titik A diketahui, titik P diketahui, M sama N-nya juga diketahui. Bagaimana cara kita menentukan koordinat titik P? Gimana caranya? Nah, untuk tahu bagaimana caranya, kita akan coba membuat merumuskan cara yang bisa mempermudah kita untuk menentukan koordinat titik P ini. Sebenarnya tanpa cara ini kalian sudah bisa menentukannya dengan memanfaatkan pembagian ruas garis tadi, tapi mungkin akan lebih panjang caranya. Jadi kita coba merumuskan cara yang lebih singkat untuk menentukan koordinat titik P. Caranya kalian manfaatkan konsep pembagian ruas garis tadi dan juga konsep dari vektor, tepatnya dengan vektor posisi. Seperti yang kalian tahu bahwa vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya adalah O, 0,0 ya kan, misalkan titik O-nya di sini. Nah, kalau Ibu mau bikin vektor posisi dari titik A, berarti ini kan vektornya, misalnya vektor A. Kalau mau bikin vektor posisi dari titik B, maka seperti ini kan, misalnya adalah vektor B. P juga, bisa kan seperti ini. Nah, apakah vektor posisi A ini sama dengan titik A komponennya? Sama, betul. Apakah vektor B ini komponennya sama dengan koordinat titik A? Sama, betul. Begitu pula dengan yang P. Vektor posisi dari P komponennya adalah sama dengan koordinat titik P. Sehingga kalau kita mau mencari koordinat titik P sama saja dengan kita mencari komponen dari vektor P. Dan itu akan lebih mudah kita mencarinya. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini ya. Ini gambarnya sudah ada di sini. Nah, kita manfaatkan pembagian ruas garis tadi. Perbandingan dari vektor AP banding vektor PB berapa tadi? Adalah M banding N, ya kan? Nah, perbandingan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kalikan silang sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Dengan kesetimbangan kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, apa sih ini tuh kita mau ngapain gitu kan? Kita mau menentukan vektor posisi P. Sehingga di ujung nanti kita tuh mau dapatkan vektor P itu sama dengan berapa gitu kan ya, rumusnya untuk mempermudah kan. Berarti di ujung itu kita tujuannya ke sini. Nah, ini kan P besar ya. Nah, P kecil kan belum muncul. Ya kan, sedangkan di ujungnya ini P kecil, vektor kan, vektor posisi. Gimana cara munculinnya? Nah, kalian harus ingat konsepnya. Vektor AP itu bisa kita cari dengan vektor P dikurang vektor A, ya kan?
Nah, vektor PB itu bisa kalian cari dengan vektor B dikurang vektor P. Muncul deh. Nah, ini kalian uraikan supaya kita bisa ke sini nih arahnya nih. Gitu kan? N dikali vektor P dikurang dengan N dikali vektor A. Ini sama dengan M dikali vektor B dikurang M dikali vektor P. Karena tujuan kita ke sini, berarti kita kelompokkan nih yang ada P, vektor P-nya. Ini berarti ditambah ya. M kali vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah M kali vektor A. Ya kan? Nah, ini sama-sama ada P, bisa kita keluarkan. Jadi di sini biar berurut, makanya M tambah N. Boleh nggak kalau N tambah N? Boleh, karena kan penjumlahan itu komutatif. Nah, dari sini berarti kita bisa peroleh dong. Vektor P-nya sama dengan vektor M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M tambah N. Dapat deh vektor P-nya adalah ini. Dapat, kita sudah dapat deh rumusnya untuk mencari vektor P. Nah, kalau vektor P ini sudah bisa kita cari, berarti kita sudah bisa tentukan juga tuh koordinat dari titik P-nya, karena koordinatnya sama dengan komponen pada vektor P. Nah, gimana sih soal-soal seperti ini? Soalnya seperti apa nanti? Gimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Contoh soalnya. Tapi kalau kalian mengerjakan soal ini tanpa rumus ini, tapi kalian kerjakan dari mulai perbandingan ini, bisa kalian akan dapatkan jawaban yang sama. Jadi rumus ini itu adalah untuk mempersingkat waktu, untuk memudahkan kalian menentukan koordinat dari titik P. Tapi kalau kalian tidak hafal rumus ini, nggak ingat nih pas ujian, nah kalian boleh nih konstruksi dari sini. Gunakan perbandingan ini saja, lalu kalian hitung, nanti hasilnya juga akan sama. Gitu ya, hasilnya pasti akan sama. Jadi makanya kalian harus pahami dari mana rumus ini didapatkan supaya kalau kalian lupa kalian tetap bisa menyelesaikannya. Oke, misalkan kita kerjakan ini ya. Di sini diketahui katanya titik A itu adalah 4,3. Titik B adalah negatif 6,8. Nah, titik P katanya membagi ruas garis AB sehingga perbandingan AP banding PB itu sama dengan 9 banding negatif 4. Nah, yang ditanyakan itu adalah koordinat titik P. Nah, dari sini ya, kita sudah bisa dapatkan nih. Nah, kita mau pakai rumus yang tadi, berarti kan kita butuh M. Berarti dari sini kita peroleh penyelesaian ya. AP banding PB itu kan sama dengan 9 banding negatif. Artinya dari sini kita peroleh M-nya adalah 9 dan N-nya adalah negatif 4, ya kan? Dan tadi vektor posisi itu sama dengan koordinat titik A kan? Nah, A itu adalah 4,3. Sehingga berarti vektor posisi atau vektor posisi A tadi, vektor A sama dengan 4,3 juga. Karena dia vektor posisi. B itu negatif 6,8 sehingga vektor B-nya adalah negatif 6,8. Nah, dari sini berarti kita tinggal masukkan saja nih rumusnya, ya kan? Vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M tambah N. M-nya berapa? 9. Vektor B-nya negatif 6,8. N-nya berapa? Negatif 4. A-nya 4,3. M tambah N berarti 9 ditambah negatif 4. Nah, kita hitung deh. Nah, 9 tambah negatif 4, 5 ya. Ini kalian kalikan berarti negatif 54,72 ditambah negatif 16, negatif 12. Ya kan? Nah, negatif 54 ditambah negatif 16 berarti negatif 70 ya.
72 ditambah negatif 12, berarti jawabannya adalah 60, 60 maaf. 60 ya kan? Nah, sudah kalian sudah bisa dapatkan jawabannya. Berarti komponen dari vektor P itu negatif 70 per 5, 60 per 5. Ya kan? Nah, dibagi berarti ini dapat negatif 14,12. Nah, udah dapat komponen dari vektor P negatif 14,12. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah koordinat titik P, ya kan? Nah, karena vektor posisi P itu tadi adalah negatif 14,12, maka koordinat titik P-nya berapa? Sama, ya kan? Koordinat titik P itu adalah negatif 14,12 juga. Jadi kita peroleh bahwa P-nya itu negatif 14,12. Dapat jawabannya. Seperti itu ya. Ini adalah aplikasi dari rumus tadi. Nah, bagaimana Bu kalau nggak mau pakai rumus, tapi mau pakai kayak gini caranya, AP banding PB. Berarti nih dari sini AP banding PB, 9 banding 4. Lalu nanti kalian buat pecahan, kalian kalikan silang, seperti itu. Nanti akan dapat jawabannya yang sama seperti itu. Itu ya. Mana yang mudah untuk kalian. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Diketahui di sini A-nya itu adalah negatif 1, negatif 3. B-nya adalah 7,5. Nah, perbandingannya ini nggak diketahui nih. Yang diketahui adalah P titik tengah AB. Ya, titik tengah AB. Artinya, kalau di sini ada AB, P itu di tengah. Sehingga pasti perbandingan AP banding PB itu berapa? Ini pasti sama kan? Ini pasti sama dengan ini. Sehingga karena titik tengah. Perbandingannya adalah 1 banding 1. Ya kan? Nah, baru yang ditanya adalah koordinat titik P. Nah, udah kalian kerjakan seperti tadi. Berarti AP banding PB itu adalah 1 banding 1. Sehingga diperoleh di sini M-nya adalah 1 dan N-nya adalah 1. Lalu A di sini negatif 1, negatif 3. Sehingga vektor A ini juga sama. B di sini 7,5. Sehingga vektor B-nya juga sama, 7,5. Nah, kita masukkan deh ke rumus yang tadi. Sini ya. Berarti vektor P sama dengan M tadi 1, B-nya adalah 7,5, ditambah N-nya 1, vektor A-nya ini, dibagi M tambah N, 1 tambah 1. Dapat 1 tambah 1, 2, ini tetap kan? 7,5 tambah negatif 1, negatif. Sehingga ini dapat, tambahin 7 kurang 1, 6. 5 kurang 3, 2. Sehingga P-nya kalian bisa dapatkan ya atau 3,1. Nah, vektor P-nya udah dapat nih 3,1. Karena vektor P-nya 3,1, maka koordinat titik P juga sama kan? 3,1. Jadi kita udah bisa simpulkan bahwa P-nya adalah 3,1. Selesai. Nah, lagi-lagi kalau tanpa rumus, kalian pakai perbandingan, itu juga akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke, itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika masih ada pertanyaan atau kesulitan, kita akan diskusikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.